Saya hanya membuat sedikit modifikasi pada kapal nelayan keluarga. Saya tidak menyangka akan begitu menakuti ayah saya. Bagaimana mungkin sebuah kapal nelayan memiliki meriam angkatan laut? 2 menara senapan mesin. Apa-apaan ini? Bahkan ada landasan peluncuran rudal. Apakah ikan ini melakukan dosa yang tak terampuni? Ayah saya begitu ketakutan hingga ingin membawa saya untuk mengaku dosa secepatnya. Dan alasan saya melakukan ini adalah karena dalam kehidupan saya sebelumnya, ayah saya pergi melaut dan mengalami serangan bajak laut. Seluruh awak kapal tewas di tangan bajak laut. Dilahirkan kembali, saya tidak mencegah ayah saya untuk pergi melaut, melainkan saya menggunakan kemampuan khusus saya untuk membuat seperangkat senjata angkatan laut. Sehari sebelum saya berlayar bersama ayah saya membawa senjata yang telah saya buat langsung ke dermaga. Dan saya mengangkat dagu dengan antusias kepada ayah saya. Ayah, dengan ini, kapal kargo kita tidak perlu lagi takut pada bajak laut di laut. Yang di bagian dalam disebut AK-630. Meriam angkatan laut pertahanan jarak dekat dengan 2 tabung, dan 6 laras 30 mm. Menembak bajak laut rasanya sama memuaskannya seperti memotong daging dengan pisau dapur. Ini adalah pelontar granat anti kapal selam tipe 65. Dirancang khusus untuk menghadapi mereka yang berenang. Saya ingin mencapai bajak laut yang menyebar di dekat kapal kargo. Dan 2 senapan mesin kaliber 14, 58 mm. Berapa banyak bajak laut yang ada di Teluk Aden? Kita akan menghabisi mereka semua. Tapi ayahku, Lin Seng Ai, benar-benar tercengang. Meskipun dia tidak pernah menjadi tentara, tapi dia telah melihat banyak kapal perang selama bertahun-tahun dia bekerja di bidang transportasi maritim. Sekilas, dia bisa melihat bahwa meriam dan dudukan senjata ini berasal dari kapal perang. Lin Seng Ai segera panik. Ya ampun, jangan bicara lagi. Dari mana kamu mencuri barang-barang ini? Barang-barang ini akan membahayakan nyawamu. Kamu baru saja diterima di Qingda. Keluarga kita tidak boleh melakukan kesalahan seperti ini. Ayo. Sekarang aku akan membawamu untuk mengaku pada polisi. Apa yang kamu tunggu? Sambil berkata begitu, ayahku hendak menyeretku untuk mengaku. Aku melepaskan tangannya dengan kuat. Ayah, omong kosong apa yang ayah bicarakan? Siapa yang mencuri sesuatu? Semua ini aku buat sendiri. Tepat saat aku mengatakan itu, pamanku Lin Senghian mendekat dengan tenang. Dia mengamati barang-barang ini dan tertawa kecil. HMP Shinlan. Dari mana kamu mendapatkan properti film ini? Mereka dibuat dengan cukup meyakinkan. Lin Seng Ai terpana sejenak. Dia segera bertanya kepada kakaknya. Apakah kamu bilang ini adalah properti film? Apalagi yang bisa mereka jadi, jika bukan palsu? Aku pernah melihat hal-hal seperti ini di televisi. Jelas, terlihat bahwa ini palsu. HMPH, selain itu, Hindland baru berusia belasan tahun. Dari mana dia bisa mendapatkan barang-barang seperti ini? Hanya dengarkan omong kosongnya saja. Melihat bahwa apa yang dikatakan kakaknya terdengar masuk akal, Lin Seng Ai tidak bisa menahan diri untuk tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Dia mengangkat tangan dan menepuk dahiku. Bocah nakal, bacalah sedikit lebih banyak. Kamu masih berani mengarang omong kosong tentang ayahmu? Ayah, ini semua benar. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Jitu kito dia suat sabosi kito aku uito dia. Baiklah ya. Aku percaya padamu. Cepat dan muatkan semuanya ke kapal. Lin Seng Ai menjawab secara verbal untuk mengakhiri pembicaraan. Aku sudah mengambil walkie-talkie, dan aku sedang memanggil semua orang untuk datang membantu. Ketika melihat keluargaku menunjukkan ekspresi heran yang sama, seperti yang dia tunjukkan sebelumnya, Lin Seng Ai segera menjelaskan kepada mereka sambil tersenyum. Jangan takut. Semua benda ini adalah aksesoris. Hindland takut kita bertemu dengan bajak laut dan menggunakan ini untuk menakut-nakuti mereka. Ini sama seperti orang-orangan sawah di ladang. Mendengar ini, semua merasa lega. Mereka segera mulai mengangkat senjata ke kapal. Dan terus memuji betapa realistisnya aksesoris tersebut. Aku kehabisan kata-kata. Tapi saya tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh. Aksesori, ya aksesori. Selama bisa melindungi kita semua saat itu, tidak masalah. Jadi saya menghindari ayah saya, melakukan sesuatu yang patriotik dan melaporkan kami. Keesokan harinya, kapal kargo resmi berlayar sesuai rencana. Menuju dermaga lain. Harus melewati pos pemeriksaan militer, untuk inspeksi. Tidak lama setelahnya, Kepala Pos Pemeriksaan Militer, Wang Bingyi, sedang duduk di kantornya membaca dokumen. Tiba-tiba, seorang tentara masuk berlari, terengah-engah. Membuka pintu kantor dengan keras. Kepala, sesuatu yang serius telah terjadi. Kapal kargo mencurigakan berbentuk 100 kaki telah muncul di laut. Kapal, penampilannya mirip dengan kapal kargo biasa. Tapi dilengkapi dengan sistem pertahanan jarak dekat dengan 2 meriam dan 6 tabung. Kepala Wang Bingyi meledak dengan dengungan. Sistem pertahanan jarak dekat dengan 2 meriam dan 6 tabung. Jika benar-benar menembakkan senjata dari jarak dekat di dermaga, saya khawatir, tidak ada kapal di area ini yang bisa meloloskan diri. Wang Bingyi berlari ke menara pengawas seperti angin kencang. Memang benar, ia melihat
bahwa senjata di kapal itu persis seperti yang dikatakan tentara. Diperkirakan kaliber meriam pertahanan jarak dekat sekitar 30 mm. Kita harus segera mengevakuasi kerumunan. Dan pada saat yang sama, meminta dukungan dari atasan, dan di haluannya, nama Yunai dapat terbaca dengan jelas. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesalahan semacam ini terjadi? Wang Bingyi merasa gelisah dan marah. Tepat pada saat itu, seorang tentara lain berteriak sambil mendongak. Kepala kapal pengangkut laut Yunai nomor 89757. Meminta izin untuk masuk ke pelabuhan, guna pemeriksaan. Wang Bingyi tertegun. Dan dia kembali mengangkat teropong daya tinggi. Dia melihat dengan cermat. Nomor kapal bersenjata tadi kenal itu juga 89757. Dan di haluan kapal, jelas terlihat nama Yunai. Apa yang sedang terjadi di sini? Sejak kapan kapal pengangkut domestik bisa membawa senjata? Dan terlebih lagi, perlengkapan angkatan laut yang begitu canggih. Wang Bingyi segera kembali ke kantornya. Dia menyalakan komputer untuk memeriksa informasi pendaftaran kapal pengangkut. Dia memeriksa semua dokumen, lalu dia menggunakan sistem komunikasi menghubungi kapal pengangkut laut Yunai. Di sini Wang Bingyi, kepala stasiun pemeriksaan militer Aizo. Apa yang sebenarnya terjadi dengan senjata di kapal Anda? Setelah menerima panggilan, Lin Seng-ai menjelaskan tentang aksesori yang digunakan untuk menakut-nakuti bajak laut. Dia menceritakan seluruh kisahnya apa adanya. Setelah mendengar, Wang Bingyi akhirnya merasa sedikit lega. Dia memerintahkan agar kapal berhenti di tempat yang jauh. Lalu, dia secara pribadi membawa beberapa orang untuk memeriksa. Dalam waktu singkat, Yunai perlahan-lahan memasuki pelabuhan. Lin Seng-ai dengan cepat menyerahkan dokumen dan prosedur yang relevan. Bersama dengan dokumen-dokumen itu, kepada Wang Bingyi. Wang Bingyi mengambil dokumen-dokumen itu, dan memeriksanya kembali dengan saksama. Setelah memeriksa dokumen-dokumen dan prosedur tersebut, Wang Bingyi tidak menemukan satupun cacat. Segera memerintahkan tim inspeksi untuk naik ke kapal, untuk memeriksanya dengan teliti. Ketika ia mengangkat pandangan dan melihat meriam pertahanan jarak dekat dengan 6 laras kembar di dek, tubuhnya sedikit terhuyung. Dengan instingnya, selama bertahun-tahun di militer, semakin ia melihatnya, semakin ia merasa bahwa ini bukan aksesori biasa. Jadi, ia memutar kepala dan menatap Lin Seng-ai dengan tajam. Kapten Lin, bagaimana bisa terfikirkan untuk memasang benda-benda ini di kapal? Dan kalian bilang bahwa ini untuk mengusir bajak laut? Ketika mendengar dia bertanya seperti itu, Lin Seng-ai, sebaliknya, tampak puas. Anak saya yang mengingatkan saya tentang hal ini. Bahwa situasi di Teluk Aden tidak aman. Dia sendiri yang menyiapkannya untuk saya. Awalnya, saya juga sangat takut. Anak saya sangat cerdas. Selain itu, dia adalah siswa terbaik di kota kami, Aizo tahun ini. Siswa terbaik? Apakah anak Anda bernama Lin Xinglan? Aku. Itu dia, Wang Bingyi juga memiliki anak-anak di rumah. Mereka juga mengikuti ujian masuk universitas tahun ini. Saya pernah mendengar nama itu sejak lama. Pada saat itu, beberapa tentara yang memeriksa tempat lain kembali untuk melaporkan kepada kepala pos pemeriksaan. Pemeriksaan muatan kapal tidak menunjukkan masalah. Hanya ada satu ruangan yang terkunci di bagian belakang kompartemen belakang. Begitu dia selesai berbicara, wajah Wang Bingyi langsung menggelap. Lin Seng-ai juga menjadi pucat. Bukankah kompartemen belakang hanya sebuah gudang kecil? Tempat di mana biasanya sampah dan puing-puing ditumpuk. Bagaimana mungkin tiba-tiba terkunci? Melihat suasana tiba-tiba menjadi tegang, aku segera melangkah maju, dan menjawab. Ruangan itu sementara aku ubah menjadi ruang kontrol. Aku menambahkan radar darat dan sistem pelacakan suara padanya. Ada 2 komputer di dalamnya. Aku menguncinya ketika keluar. Sekarang aku akan membuka pintunya. Tentu saja, aku hanya menceritakan setengah dari cerita. Aku tidak mengungkapkan semua detailnya. Penggunaan sebenarnya dari 2 komputer itu adalah untuk membantu senjata besar di luar, mengidentifikasi kekuatan tembakan musuh dengan cepat dan melancarkan serangan. Setelah itu, aku membawa mereka ke kompartemen belakang. Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Wang Bingyi pertama-tama melihat komputer-komputer tersebut. Gambar pengawasan di layar. Seketika, pandangannya tertuju pada 2 kotak kayu di sudut. Dengan pandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Bahkan ada 2 sistem pertahanan jarak dekat 30 mm. Ditambah 1 senapan mesin serbaguna. Tekstur logam dan detail pengerjaannya membuatnya sedikit terperangah. Senjata-senjata ini terlihat sangat nyata. Dia mengulurkan tangan, dan mengambil satu untuk memeriksanya lebih dekat. Dia memeriksanya dengan teliti berulang kali. Namun, pada struktur kuncinya, dia hanya merasakan ada kekosongan. Wang Bingyi akhirnya menarik napas lega. Pada saat itu, dia hampir mengira semuanya nyata. Ada bagian yang hilang, pada bagian-bagian krusial.
Bahkan jika kau mencobanya hingga ke langit, mustahil untuk menembakkan peluru. Melihat ekspresinya mulai santai, aku juga segera menambahkan penjelasan. Ini adalah sesuatu yang kubuat saat sedang membangun meriam angkatan laut untuk pertahanan jarak dekat. Aku hanya mengumpulkan bahan dan bagian-bagian sisa. Dan jadilah ini. Wang Bingyi mengangguk. Dia tidak melanjutkan mendesak. Lagi pula, belakangan ini laut tidak begitu tenang. 3 bulan lalu terjadi insiden di Teluk Aden. Sekarang, kapal-kapal kargo yang berlayar di laut lebih berhati-hati dari sebelumnya. Selain itu, dia mengetahui bahwa keluarga Lin kami telah menjadi nelayan selama beberapa generasi, dan selama bertahun-tahun ini, catatan kami bersih. Pada akhirnya, dia tidak menyebutkan apa-apa dan menandatanganinya. Dia membiarkan kami lewat. Namun, tepat sebelum pergi, dia kembali melihat meriam pertahanan jarak dekat di dek. Ini terlalu menakutkan. Ingatlah untuk menutupinya dengan terpal tahan air atau sesuatu seperti itu. Agar tidak ada yang melihat dan salah menafsirkannya. Iya. Lin Seng'ai mengangguk berulang kali, menyetujui. Melihat sosok Wang Bingyi dan yang lainnya perlahan menjauh. Aku juga tidak bisa menahan diri untuk menghela napas panjang. Untungnya, aku telah membongkar struktur kunci sebelumnya. Jika tidak, hari ini kita akan menghadapi masalah besar. Tak lama, Yunai berlayar lagi. Aku berdiri di tepi kapal. Memandang kebesaran laut dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, sebuah tepukan mendarat di pundakku. Nah, kali ini kita bisa mendapatkan keuntungan 1 juta di laut. Saat kita kembali, kamu akan fokus belajar. Jangan khawatirkan urusan keluarga. Saat aku tua dan tidak bisa bekerja lagi, aku akan menikmati berkat dari putraku. Aku mengamati senyuman di sudut bibir ayahku. Tapi aku mengepalkan tangan. Di dalam hatiku, amarah besar terhadap para bajak laut menggelegak. Siapa yang bisa membayangkan bahwa harapan yang awalnya sederhana ini, di bawah kobaran api dan serangan para bajak laut, akan berubah menjadi penderitaan yang tak berujung. Dalam kehidupan sebelumnya, aku menderita siang dan malam, selama 4 tahun penuh. Sampai aku meninggal dalam kesedihan, mendalamnya. Jadi di kehidupan baru ini, saya tidak berhasil meyakinkan ayah saya untuk membatalkan perjalanan laut ini. Karena saya ingin bajak laut itu merasakan apa arti hutang darah. Mata dibalas mata, siapa berbuat jahat akan berakhir buruk. Hari-hari di laut sangat membosankan. Setelah lebih dari 20 hari, kapal kargo akhirnya masuk ke Somalia. Jantung saya juga berdebar kencang. Untuk dapat menemukan jejak bajak laut itu lebih awal. Saya menghabiskan sepanjang hari, melihat dan mengamati dengan teropong. Pada hari ini, tepat setelah saya melihat selama beberapa saat, saya melihat bentuk gelombang air yang aneh melompat di kejauhan. Perubahan ini langsung menarik perhatian saya, karena biasanya ombak di laut berbentuk gelombang panjang. Tapi sekarang ini, jelas terlihat seperti kapal pesiar, atau speedboat, ombak yang dihasilkan oleh benturan. Saya mengernyitkan dahi. Saya menggenggam erat teropong di tangan saya. Memang benar, saya melihat sebuah titik hitam kecil di kejauhan, melaju cepat ke arah kami. Bajak laut, pasti bajak laut. Saya segera berbalik dan berlari ke kabin. Ayah, sepertinya ada bajak laut, datang dari tenggara. Kecepatannya sangat cepat, kemungkinan besar mereka sudah mengincar kami. Datanglah untuk melihat cepat. Lin Seng'ai, yang awalnya tidur dalam keadaan bingung. Ketika mendengar ini, dia tiba-tiba bangkit. Dia duduk, dia mengambil teropong dari tangan saya. Dia berlari ke dek, melihat ke kejauhan. Tapi ketika dia melihat ini, Lin Seng'ai langsung terpaku. Puluhan kapal cepat. Setiap kapal cepat diisi oleh 4 atau 5 orang, dan semuanya membawa senjata, senapan klasik, senapan submesin AK. Hampir dalam sekejap, Lin Seng'ai segera membunyikan alarm terdekat. Perhatian untuk semua. Perhatian untuk semua. Ada bajak laut yang mengemudikan kapal cepat menuju ke arah kita. Tingkatkan daya ke tingkat maksimum. Mari segera melarikan diri. Untuk sesaat, semua orang di atas kapal panik. Melihat ke kejauhan, mereka sangat terkejut. Kita akan segera mati. Saya belum ingin mati. Mari kita menyerah saja. Berikan saja barang-barang kita kepada mereka. Mungkin kita bisa menyelamatkan nyawa kita. Saya tidak ingin mati. Aku bahkan belum pernah punya pacar. Kapten Lin, pergilah dan katakan pada mereka. Kita bisa memberikan uang kepada mereka. Mendengar teriakan panik semua orang. Diamlah kalian semua sebentar. Kalian pikir bajak laut akan memaafkan kita jika kita memohon? Setelah mengatakan itu, Lin Seng'ai mengambil telepon satelit dan meminta bantuan kepada otoritas lokal. Namun, setelah pihak di seberang mendengar cerita Lin Seng'ai, mereka hanya berkata dengan santai bahwa mereka akan mengirim orang untuk mencari. Mendengar suara yang teroboh dan acuh tak acuh di ujung telepon, wajahnya menjadi pucat, tapi dia tidak memberitahu orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia menelpon kembali pos pemeriksaan militer Aiso. Ketika Wang Bingyi mendengar bahwa Yunai yang meminta bantuan, dia juga ketakutan, dan segera berteriak kepada para prajurit di sampingnya, hubungi segera penjaga pantai setempat. Tanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar ini, tentara di sebelahnya segera mulai beraksi.
Namun setelah beberapa saat, ia berkata kepada kepala pos. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengirim orang, namun, karena jaraknya, mereka mengatakan akan membutuhkan waktu setidaknya 4 jam untuk tiba. Wang Bingyi menepuk meja komando dengan telapak tangannya. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan berbicara. Periksa segera apakah ada kapal fregat pengawal yang sedang berpatroli di sekitar Yunai. Beritahu mereka bahwa warga Longwo telah bertemu bajak laut dan meminta bantuan. Tentara di sebelahnya langsung meraih keyboard. Setelah serangkaian operasi cepat, dia menemukan bahwa armada fregat kelas Fokke milik Amerika Serikat sedang berpatroli di dekat situ. Namun, ketika pihak lain mendengar hal ini, mereka mencemooh sambil berkata, "Warga negara Longwo Anda sedang dalam bahaya karena bajak laut. Apa hubungannya itu dengan kami? Jika kalian ingin kami menyelamatkan mereka, itu bukanlah hal yang mustahil. Biarkan negara-naga Anda mengajukan permintaan resmi ke negara indah kami. Ketika permintaan tersebut disetujui, kami akan pergi untuk menyelamatkan mereka." Wang Bingyi menggertakkan giginya saat mendengar ini. Dia merasakan dalam-dalam penderitaan karena menjadi negara yang lemah tanpa diplomasi. Namun, tepat pada saat itu, seorang prajurit di sampingnya tiba-tiba tampak sedikit panik. Dia berkata, "Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kepala, sinyal satelit di dekat perairan lokal kita tiba-tiba terhalang. Semua sinyal satelit di wilayah Yunai tidak dapat digunakan." Ketika mendengar laporan prajurit itu, Wang Bingyi merasa seolah-olah dia tersambar petir. Wajahnya menjadi pucat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti, orang-orang itu sendiri yang memutuskan sinyal satelit. Memikirkan pemuda jenius itu, Wang Bingyi terkulai di kursinya. Dia merasakan keputusasaan yang mendalam di dalam hatinya. Sementara itu, di kapal kargo Yunai, Lin Seng'ai melihat pemberitahuan tidak ada layanan di telepon satelit di tangannya. Dan dia juga merasa sangat putus asa. Dia menoleh untuk melihat kerumunan yang kebingungan. Kita tidak punya pilihan lain, daripada menyerah dan bertarung tanpa arti. Lebih baik kita melawan mereka, beri anak-anak sedikit waktu untuk melarikan diri. Setelah kata-kata itu diucapkan, seorang orang tua dalam kelompok itu berdiri, yaitu benar. Mari kita lawan bajingan-bajingan itu. Meskipun kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita harus memberikan segalanya untuk membuat mereka menderita, agar anak-anak bisa melompat dari kapal secepat mungkin. Dan kemudian, mendekati kapal, jangan naik kembali dalam keadaan apapun. Kabin kapal yang berisik mulai tenang perlahan-lahan. Seseorang mengambil batang besi, seseorang meraih tongkat kayu. Ya lebih baik bertarung, daripada duduk menunggu mati melawan bajingan bajak laut ini. Lin Seng'ai melihat bahwa orang-orang tidak lagi panik. Berpikir untuk mengatakan beberapa kata terakhir kepada putranya. Dia menyadari bahwa putranya telah menghilang. Tepat ketika dia bersiap keluar untuk mencarinya, aku menerobos masuk ke kabin. Saya melihat ke semua orang, dan berteriak, "Jangan khawatir, semuanya. Kita bisa menghentikan para bajak laut itu." Pada saat itu, semua orang menatapku dengan tajam. Aku memandang ayahku, aku berkata dengan serius. "Ayah, sudah kubilang, senjata yang kusiapkan bukanlah replika. Itu nyata." Setelah mengatakan itu, aku memindahkan 2 kotak ke tengah. Aku mengeluarkan 1 senapan mesin dari salah satu kotak. Segera setelah itu, aku mengeluarkan bagian-bagian penting dari kotak di sebelahnya. Dalam sekejap mata, aku langsung merakit senapan mesin itu. Tolong percayalah padaku, para tetua. Aku tidak akan bermain-main dengan nyawaku atau nyawa kalian. Para pemuda mengikuti gerakanku, dan bersama-sama, mereka memasang semua bagian yang ada di kotak. Mata semua orang di kapal dipenuhi dengan ketidakpercayaan, namun mereka menekan keraguan di hati mereka dengan paksa. Dan mereka mulai bertindak. Sementara itu, sekelompok bajak laut di laut bersenandung sebuah melodi. Sementara mereka mengendarai kapal cepat ke depan, mata mereka dipenuhi dengan kegilaan dan kegembiraan. Namun, ketika kapal serbu mereka, ketika mereka hampir mencapai 3 mil laut dari kapal kargo, wajah salah satu penjaga menjadi suram. Dia berlari tergesa-gesa menuju pemimpin Hasan Salih. Dan dia melaporkan dengan setia apa yang telah dilihatnya. Hasan, dengan cerutu di mulutnya, dia mengambil teropong dari tangan bajak laut di dekatnya. Dan dia melirik. Dia langsung mengernyitkan dahi. Kenapa ada meriam angkatan laut di kapal ini? Dan banyak orang mengoperasikan senapan mesin umum. Bukankah kapal ini seharusnya kapal pengangkut? Tapi setelah diperiksa lebih teliti, Hasan tersenyum. Meskipun orang-orang itu membawa senjata, mereka tampak sangat ketakutan. Bahkan beberapa orang tidak membawa senjata di tangan mereka. Yang mereka bawa hanyalah batang besi. Hanya tongkat kayu. Hasan merasa bahwa dia telah menemukan sesuatu. Ekspresi wajahnya menjadi semakin bersemangat. Dia meletakkan teropong dengan santai, dan dia tersenyum sambil berkata, "Jangan takut. Orang-orang bodoh ini sedang mencoba menipu kita. Meskipun mereka membawa senjata di tangan mereka, mereka membawa rasa takut di wajah mereka. Bahkan beberapa membawa tongkat sebagai pelengkap. Jelas ini hanya tipu muslihat. Siapa yang tahu dari mana mereka mendapatkan aksesoris hiasan itu?" Saudara-saudara, semuanya naik ke kapal, biar mereka lihat seperti apa senjata yang sesungguhnya. Para anak buah bajak laut, saat mendengar ini, menunjukkan ekspresi pemahaman mendadak.
Mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Hasan. Dengan semakin banyak kekaguman, mengendarai perahu cepat, mereka mempercepat menuju Junai. Sementara itu, di kapal pengangkut Junai, mereka membagikan senapan mesin kepada semua orang. Siwei tiba di ruang kontrol senjata yang telah disiapkan sebelumnya. Dia mengoperasikan radar untuk mengunci target. Dia sabar menunggu orang-orang itu masuk ke dalam perangkap terakhir. Sayang sekali persiapannya kali ini dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak ada deteksi inframerah maupun sistem pemblokiran fase. Hanya bisa diarahkan secara kasar ke arah umum. Tapi ini sudah cukup untuk menghadapi para bajak laut ini. Akhirnya, ketika speedboat berada pada jarak 200 atau 300 meter. Saya mulai menghitung dalam hati 54.321. Saat hitungan dalam hati saya selesai, meriam angkatan laut di dek mengeluarkan suara mekanis klik-klik. Segera setelah itu, semburan api menyembur. Dicampur dengan peluru, speedboat pertama yang melaju paling cepat langsung meledak. Sebuah ledakan besar menyala di atas laut. Dalam sekejap menghancurkan lebih dari selusin speedboat mereka. Para bajak laut yang tersisa tercengang, melihat pemandangan itu, beberapa bahkan tidak sempat berbalik arah. Mereka begitu ketakutan, hingga saling bertabrakan, jatuh ke laut. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri dari kekacauan itu, sama sekali kehilangan semangat seperti ketika mereka datang. Semua orang di atas kapal Yuna memandang pemandangan ini dengan tidak percaya. Kapal itu meledak dengan sorak-sorai kemenangan. Kami menang. Kami menang. Kami benar-benar menang. Kami berhasil mengusir para bajak laut itu. Senjata-senjata ini benar-benar nyata. Kami tidak perlu mati. Bajak laut itu melarikan diri terlalu cepat. Saya bahkan tidak sempat menembak. Semua orang tenggelam dalam euforia, karena berhasil selamat. Tertawa dan menangis sekaligus. Ketakutan belum hilang. Tapi itu akan berpindah. Di sisi lain, para bajak laut yang melarikan diri dengan panik. Mereka masih belum pulih dari kejutan beberapa saat yang lalu. Orang-orang Cina, dari naga, itu semuanya iblis. Itu benar-benar menakutkan. Aku sangat ingin pulang dan mencari ibuku. Hasan menutup bagian pahanya yang terluka akibat peluru, menahan rasa sakit yang luar biasa dengan kuat. Dia mengeluarkan telepon satelit, menunggu hingga ada sinyal. Segera dia menekan sebuah nomor. Bos saya curiga bahwa kita sedang dirampok sendiri. Jelas telah disepakati bahwa itu adalah kapal dagang, tapi itu jelas sebuah kapal perang palsu yang sangat menakutkan. Kami kehilangan lebih dari 20 kapal cepat, dan hampir 100 orang. Bos di seberang telepon mengayunkan anggur merah. Saat mendengar laporan dari Hasan, dia langsung naik pitam. Orang-orang itu berani memberikan informasi palsu kepada kita. Bawa orang-orangmu kembali untuk beristirahat. Aku akan pergi dan bertanya pada mereka apa yang sedang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menelpon Fuke. Sin embargo Ross, saat mendengar bahwa kapal Longo ternyata memiliki persenjataan kapal perang, matanya langsung berbinar. Dia tidak peduli dengan interogasi dari pihak lainnya. Dia langsung menutup telepon. Dia langsung mengirimkan perintah kepada armada fregat Foke. Saat ini juga, pergi ke area kapal kargo Yunai milik Longo. Para idiot itu benar-benar mengubah kapal dagang menjadi fregat militer. Ini melanggar perjanjian internasional. Pergi ambil foto sebagai bukti, dan kemudian, tenggelamkan saja kapal itu, ambil kembali muatannya. Setelah memberikan perintah itu, Ross tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di kapal Yunai, saat sedang melihat kerumunan yang sedang merayakan, tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Dalam kehidupanku sebelumnya, ayahku, setelah kecelakaan fatalnya pada tahun 2007, aku selalu mengikuti berita tentang Teluk Aden. Sekitar tahun 2010, ada kabar burung, bahwa negara-negara barat bersekongkol dengan para bajak laut. Jika aku menggabungkannya dengan gangguan mendadak pada sinyal satelit, sulit untuk tidak mencurigai sesuatu. Hentikan semuanya dengan cepat. Bongkar semua meriam angkatan laut. Baru saja kami selesai membongkarnya. Ketika dari kejauhan kami melihat kapal fregat Defu milik Amerika Serikat mendekat. Memang ini adalah tongkat untuk mengaduk masalah? Sebuah ide cemerlang melintas di pikiranku. Tiba-tiba, aku punya ide bagus. Aku menoleh untuk melihat ayahku. Cepat, seseorang kirimkan telegram dalam teks biasa. Katakan bahwa kami berterima kasih kepada kapal perang Amerika Serikat. Atas semua yang telah mereka lakukan, untuk kami pasti akan melakukan segala upaya untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada mereka. Jangan lupa untuk mengirimkan beberapa salinan. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Lin Seng Ai masih tercengang. Seluruh keluarga Lin juga terkejut di tempat itu. Jelas sekali kami sendiri yang mengusir para bajak laut. Mengapa berterima kasih kepada mereka? Melihat reaksi semua orang, aku tidak menyembunyikannya. Aku langsung menjelaskan, ayah, pikirkan baik-baik. Mengapa kapal perang Amerika Serikat berpatroli di dekat sini? Bajak laut di sini masih sangat merajalela. Percayalah, ayah tidak akan salah. Di sisi lain, di fregat kelas Oliver Hazard Perry milik Amerika Serikat, Kapten Charles Walker, melihat permukaan laut yang kacau balau,
dan kemudian melihat Yuna Yao dari kejauhan, sebuah senyum puas muncul di sudut bibirnya. Selama kita mengikuti Yuna Yao, mengambil foto akan menjadi pencapaian besar. Tepat saat Charles bernyanyi keras. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Mengapa orang-orang Tiongkok itu mengatakan bahwa kalian membantu mereka melakukan penyergapan? Melawan bajak laut? Kamu memang bodoh. Kapan aku pernah membantu orang-orang Tiongkok melawan bajak laut? Mendengar raungan Ross, Charles tampak bingung. Tepat pada saat itu, seorang bawahan tiba-tiba membawa sebuah telegram. Saat melihat isinya, Charles merasa tidak nyaman. Terima kasih kepada kapal penghancur milik Amerika Serikat, karena membantu kapal kargo Tiongkok mengalahkan bajak laut. Kami akan menyumbangkan 10.000 yuan sebagai tanda terima kasih. Saya harap orang-orang Amerika Serikat tidak meremehkan Charles. Dia menghantam meja dengan tinjunya. Sangat marah di dalam hatinya. Dia sangat ingin memanfaatkan kesempatan untuk langsung membunuh Yuna Yao. Tetapi karena mereka juga bisa menerima telegram, itu berarti kabar tentang pelarian Yuna Yao sudah menyebar. Jika kita bertindak sekarang, masalahnya akan menjadi besar. Setelah beberapa saat, Departemen Penjaga Pantai Lokal akhirnya tiba. Tapi kapal polisi itu tidak datang ke Yuna Yao untuk bertanya. Sebaliknya, mereka berhenti di samping kapal fregat Amerika Serikat. Sepertinya orang-orang itu juga menerima telegram kami dalam teks jelas. Mereka pikir Amerika Serikat benar-benar telah campur tangan. Sekarang mereka buru-buru menjilat. Rasa terima kasih. Hanya saja, saya tidak tahu apakah Kapten Fregat Amerika Serikat itu mendengar pujian dari polisi maritim lokal akan merasa senang, atau menjadi marah, sampai muntah darah. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba, saya mendengar keributan di kepala saya. Selamat, tuan rumah. Karena berhasil menyelesaikan pengalaman pertama dengan senjata pemula, setelah berhasil membunuh 102 bajak laut, mendapatkan hadiah evaluasi S dan 3.000 poin. Melihat panel sistem di depanku, saya tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Menggunakan senjata sekali, memerlukan membunuh begitu banyak orang. Jadi, apakah saya harus membunuh orang untuk mencoba senjata baru lainnya di masa depan? Tidak. Ini tidak mungkin. Saya merasakan kedinginan, tapi saya segera memahaminya. Bajak laut yang melakukan begitu banyak kejahatan pantas untuk mati. Tindakan saya juga dianggap menegakkan keadilan atas nama langit. Setelah menenangkan diri, saya mengangkat pandangan ke depan. Amerika Serikat, kapal perang besar itu, pada era saat ini, teknologi China masih satu langkah di belakang teknologi Amerika Serikat. Kalau saja aku bisa memiliki teknologi kapal perang Amerika Serikat. Begitu pemikiran ini muncul di benakku, aku mendengar pemberitahuan dari sistem di telingaku. Itu mungkin, tuan rumah. Sistem ini dapat menyimpulkan proses berdasarkan objek nyata. Naik ke kapal fregat, Anda akan menghabiskan poin. Digunakan untuk menyimpulkan teknologi kapal perang. Ketika mendengar ini, seluruh tubuhku tenggelam dalam ekstasi. Kapal perang di depanku adalah kapal perang aktif, milik Amerika Serikat. Di antaranya, terdapat banyak teknologi baru. China mungkin tidak memilikinya saat ini. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan besar lagi. Aku tak bisa menahan diri untuk menggosokkan tanganku. Jelas, ini adalah strategi yang bagus untuk memukul 3 burung dengan 1 batu. Kenapa sekarang kita yang menderita? Anda harus tahu bahwa mereka dulu menggunakan trik ini. Tidak ada yang terjadi saat mereka menipu begitu banyak kapal kargo dari negara lain. Tapi hari ini, mereka menemui masalah besar. Yang lebih serius adalah, begitu telegram ucapan terima kasih itu dikirim, TK atas saya Tuiteni, aku khawatir tidak akan mungkin lagi menggunakan bajak laut untuk merampok kapal kargo dari negara lain. Aku khawatir itu tidak mungkin. Selain itu, bajak laut itu sangat pendendam. Tata-tata yang Muvandorofiti siapa yang tahu apakah di masa depan, kapal kargo Amerika Serikat, bisa menjadi sasaran serangan balas dendam dari bajak laut? Sumber pendapatan yang baik seperti itu, akan berakhir. Sementara itu, di laut, kapal perang Amerika Serikat dan kapal dari Departemen Penjaga Pantai Lokal perlahan-lahan menuju Yunai. Setelah kapal berhenti sepenuhnya, seorang pria parubaya dengan wajah seperti naga menaiki kapal Yunai. Pria kulit putih itu sebenarnya adalah Wang Yingming, duta besar naga di wilayah tersebut. Wang Yingming memandang semua orang di kapal Yunai dengan nada penuh emosi yang tak bisa ditahan. Terima kasih banyak atas kerja keras Anda. Jika bukan karena keterbatasan kekuatan angkatan laut naga kita tidak akan harus mengalami hal seperti ini. Dengan kehadiran Wang Yingming, semua orang juga merasa sangat terharu. Sebenarnya tanpa Wang Yingming mengatakannya, semua orang sudah memahami. Bukan berarti naga tidak ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi jarak yang begitu jauh memang tidak realistis. Selain itu, Wang Yingming datang bersama penjaga pantai lokal secepat mungkin. Ini sudah cukup. Saat melihat semua orang telah selesai memberi salam, aku berjalan langsung menuju Wang Yingming. Duta besar Wang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda hari ini.
Hanya saja kali ini berkat kapal fregat milik Amerika Serikat, yang memberikan dukungan tepat waktu, sehingga kami bisa keluar dari bahaya. Jadi, saya ingin meminta Anda membawa kami ke kapal perang Amerika Serikat. Saya ingin mengucapkan terima kasih langsung secara pribadi, Wang Yingming. Setelah mendengar itu, dia terdiam sejenak. Sebenarnya dia tidak percaya bahwa Amerika Serikat datang untuk menyelamatkan mereka. Awalnya saya ingin bertanya lebih rinci, tetapi karena kehadiran Departemen Penjaga Pantai setempat, tidak nyaman untuk bertanya. Sekarang, setelah mendengar saya berkata begitu, dia menghilangkan keraguannya. Dia mengangguk dan menerima. Dengan cepat, dengan bantuan Wang Yingming, ayah saya dan yang lainnya, berhasil naik ke armada fregat Fokke. Namun, yang orang-orang tidak ketahui adalah, bahwa pada detik pertama menaiki armada fregat Fokke, terdengar serangkaian peringatan sistem di dalam pikiran saya. Selamat kepada tuan rumah, karena berhasil menaiki armada fregat Fokke. Radar fase fregat sedang dianalisis secara otomatis untuk Anda. Teknologi B, seperti unit turbin gas. Sistem peluncuran sedang dianalisis. Struktur kapal sedang dianalisis. Kemajuan analisis 25%. Mendengar suara di dalam pikiran saya hampir tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajah saya. Tidak lama kemudian, kami bertemu Kapten Charles. Dari fregat, hanya saja, Charles memiliki ekspresi yang sangat dingin. Saat dia melihat kami, sepertinya dia sedang melihat musuh. Namun, analisisnya belum selesai. Bisakah kita hanya bertemu satu kali dan pergi? Saya langsung menuju Charles. Saya menjabat tangannya dengan erat. Tuan, terima kasih banyak. Negara Anda yang indah, benar-benar merupakan polisi dunia. Anda yang telah membantu kami dengan sikap berani. Anda telah menjamin keselamatan hidup kami. Saya ingin menyampaikan terima kasih saya yang tulus. Charles mendengar kata-kata ini, pelipisnya berdenyut karena marah. Dia merasa sangat tidak enak, seperti telah menelan seekor lalat, tapi dia tidak bisa menelan lalat ini. Tapi dia juga tidak bisa meludahkannya. Begitu dia menyangkalnya, kolusinya dengan para bajak laut bisa terungkap. Dan yang lebih mengganggu lagi adalah bahwa, meskipun kata-kata pemuda ini di depannya tidak terdengar bermasalah. Tapi kenapa aku merasa ini sedikit sarkastik? Charles menggertakkan giginya. Melindungi warga sipil adalah tugas yang harus dilakukan oleh tentara, dari negara indah kita. Jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, kalian boleh kembali sekarang. Melihat bahwa Charles sudah memberi perintah untuk mengusir kami, tetapi analisis saya masih terjebak di 90%. Saya memikirkannya sebentar, dan saya menyunggingkan senyum besar, berkata, Tuan yang terhormat, untuk mengucapkan terima kasih, saya bahkan telah membuat sebuah lagu khusus untuk Anda. Mohon izinkan saya menyanyikannya untuk Anda. Saya berkata terima kasih, karena Anda telah menghangatkan keempat musim saya. Karena berkat Anda, dunia menjadi lebih indah. Sambil memperpanjang waktu dengan bernyanyi, saya mengamati kemajuan analisis. Begitu bilah kemajuan akhirnya mencapai 100%. Saya segera berhenti. Lalu saya berbalik dan pergi. Charles mendengar akhir mendadak dari lagu tersebut. Dia tercengang. Tapi bukankah lagunya belum selesai? Kenapa dia tiba-tiba pergi? Charles merasa bahwa hari ini kepalanya akan meledak. Dan setelah kembali ke Junai, di bawah perlindungan Juan Hinmin, dan Departemen Lokal Penjaga Pantai. Kami tiba di pelabuhan pengiriman terakhir. Kami menyerahkan barang-barang, dan kami mendapatkan komisi. Juan Hinmin bahkan mengadakan jamuan besar. Selama makan malam, polisi lokal langsung bertanya, bagaimana kapal fregat negara bintang dan garis mengalahkan para bajak laut? Mereka bersiap untuk menyebarkannya, dan membuatnya dikenal secara luas. Sambil menggigit kaki bebek yang dipegangnya, saya melebih-lebihkan apa yang terjadi di laut. Ketika para bajak laut tiba, kami sangat ketakutan. Anda harus tahu, bahwa senjata di kapal kami hanya tiruan belaka, tidak ada yang bisa dilakukan, kami hanya bisa menggunakan apa yang kami miliki. Beberapa bahkan menggunakan pelantai untuk mencegah bajak laut menaiki kapal. Paman buyutku, saat mencoba menghentikan bajak laut, terluka di lengannya oleh bayonet dari senjata mereka. Hampir kehilangan nyawanya. Lin Sengai, yang mendengarkan di sisi, membuka matanya lebar-lebar. Apa yang sedang terjadi? Omong kosong apa yang dibicarakan anak ini? Jika saya tidak salah, kakak laki-laki, pada saat itu, terlalu ketakutan. Dia terjatuh, sebuah lempengan logam yang menonjol dari dek merobek lengannya. Tetapi hanya menggores lapisan kulitnya, tetapi Lin Sengai juga tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya, dengan paksa. Aku tidak bisa menahan tawa. Sementara itu, saya masih menggambarkan dengan jelas kepada polisi lokal kemunculan gemilang kapal perang Amerika Serikat. Bahwa jika kapal perang membuka jalan, bahwa jika meriam angkatan laut menembakkan serentak, intinya, mereka sangat ganas. Sangat mengintimidasi. Di surga dan di bumi. Sangat berkuasa. Seolah-olah Amerika Serikat adalah makhluk paling keren di seluruh planet biru ini. Tetapi orang-orang lokal, saat mendengarkan, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Benarkah Amerika Serikat sekuat itu?
Bagaimana bisa puluhan tahun lalu bangsa naga mengusir kami kembali ke rumah? Dan Amerika Serikat mengklaim dirinya sebagai polisi planet biru. Tapi kelihatannya apa yang mereka lakukan? Ya, bisa diperdebatkan. Secara logis, mereka seharusnya membenci negara naga. Bagaimana mungkin kali ini mereka begitu membantu? Namun pada saat itu, mereka juga tidak akan berani mempermalukan Amerika Serikat. Bagaimanapun, Amerika Serikat, sebuah negara yang menyebut dirinya sebagai hegemon planet biru, sangat suka menghias diri. Sekarang, setelah hal ini terungkap, pasti mereka akan sangat senang. Tapi hanya aku yang tahu, bahwa kali ini aku khawatir Amerika Serikat tidak akan senang. Bagaimanapun, begitu hal ini terungkap, aku khawatir bahwa reputasi Amerika Serikat, yang tersisa di antara para bajak laut lokal, akan benar-benar hilang. Telegram yang sebelumnya dikirim oleh Yuna pasti sudah beredar di antara petinggi berbagai negara. Duta Besar Wang Yingming mengirim telegram lain. Haha, itu akan menyenangkan. Benar, Wang Yingming segera meninggalkan tempat untuk mengirim telegram. Aku pun segera menundukkan kepala dan memulai. Tepat saat itu, tiba-tiba aku melihat awak kapal Zhang Maokai juga bangkit dan keluar dari perjamuan sambil memegangi perutnya. Aku mengernyitkan dahi, tatapan penuh ketidaknyamanan terpancar di mataku. Ketika bajak laut datang, orang ini adalah yang paling banyak berteriak. Aku tidak suka dia terus-menerus berteriak agar kita menyerah. Seorang pemuda ternyata memiliki keberanian yang lebih sedikit dibandingkan orang-orang tua di kapal. Tepat ketika semua orang merayakan dengan antusias, di seberang lautan, Wang Bingi berada di ambang keputusasaan. Dia melakukan semua yang dia bisa, tapi dia berharap dengan sia-sia akan datangnya kabar. Dia memandangi permukaan laut yang berkilauan dan berombak di kejauhan. 10 tahun di militer darat, 100 tahun di Angkatan Laut. Angkatan Laut Kerajaan Naga masih memiliki perjalanan panjang yang harus ditempuh. Sayangnya, saat ini, bahkan kita tidak bisa melindungi keamanan warga Kerajaan Naga. Dia merasa tak berdaya dan sakit di hatinya. Tapi tepat pada saat itu, telepon satelit tiba-tiba terhubung. Suara Wang Jingming yang bersemangat terdengar dari ujung telepon. Pak Wang, kami menemukan anak yang Anda bicarakan. Dan semua orang di kapal baik-baik saja. Jadi Anda bisa tenang. Wang Bingi dipenuhi kegembiraan. Benarkah? Itu luar biasa. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Tapi setelah kegembiraan, muncul sebuah keraguan. Tunggu. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Apakah mungkin bajak laut itu tiba-tiba mendapat serangan hati nurani? Tapi itu tidak mungkin. Orang-orang kejam itu